Jika kamu sering merasa lebih tenang saat sendirian, lebih nyaman menjauh dari keramaian dan tidak merasa kesepian meskipun tidak dikelilingi banyak orang, bersyukurlah. Karena menurut banyak ajaran spiritual dan psikologi kesadaran, menyukai kesendirian bukan tanda lemah atau antisocial, tapi justru bisa menjadi tanda level spiritualmu sedang atau sudah tinggi. Dan menariknya, tidak semua orang mampu berada sendirian dengan damai. Banyak orang keliru memahami kesendirian. Mereka mengira menyendiri sama dengan kesepian, padahal keduanya berasal dari kondisi batin yang sangat berbeda. Kesepian muncul ketika seseorang merasa kosong di dalam dirinya dan membutuhkan orang lain untuk menutup kekosongan itu. Sementara menyendiri, pada level kesadaran tertentu, justru muncul karena seseorang sudah mulai merasa utuh dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa berarti atau bernilai. Ketika level spiritual seseorang mulai meningkat, ia perlahan menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari keramaian, tawa yang dipaksakan, atau obrolan tanpa makna. Ketenangan itu justru muncul saat ia berada dalam diam. Di momen itulah batin bisa bernapas dengan bebas, tanpa tekanan untuk menjadi siapapun, tanpa tuntutan untuk menyenangkan siapapun. Diam tidak lagi terasa menakutkan, tetapi menjadi ruang aman bagi jiwa. Orang yang berada di tahap ini tidak merasa canggung ketika sendirian. Ia tidak gelisah dengan pikiran-pikirannya sendiri karena ia sudah belajar mengenali, menerima, dan berdamai dengan isi batinnya. Inilah perbedaan paling jelas antara orang yang menyendiri karena terluka dan orang yang menyendiri karena sadar. Yang pertama, menjauh karena takut. Yang kedua, menjauh karena memahami. Kesendirian bagi jiwa yang bertumbuh secara spiritual bukanlah bentuk pelarian dari dunia, melainkan cara untuk kembali pulang ke dalam diri. Dalam sunyi itu, seseorang mulai mendengar suara hatinya sendiri dengan lebih jernih. Ia mulai memahami apa yang benar-benar ia butuhkan, apa yang membuatnya lelah, dan apa yang selama ini hanya ia lakukan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Itulah sebabnya orang dengan kesadaran batin yang lebih tinggi sering terlihat nyaman tanpa banyak interaksi sosial. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak lagi membutuhkan kebisingan untuk merasa hidup. Mereka menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri, dan kedamaian itu tidak bisa diberikan oleh siapapun dari luar. Jika kamu berada di fase ini, di mana kamu lebih memilih menyendiri namun tidak merasa hampa, justru merasa lebih tenang dan jernih, itu adalah tanda bahwa batinmu sedang bertumbuh. Kesendirianmu bukan kekurangan, melainkan bentuk kedewasaan jiwa yang sedang belajar mengenali dirinya sendiri dengan lebih dalam. Seiring meningkatnya kesadaran spiritual, energi seseorang juga ikut berubah. Kamu mungkin mulai merasakannya tanpa bisa menjelaskan secara logis. Keramaian yang dulu terasa menyenangkan kini justru cepat membuatmu lelah. Percakapan yang dangkal terasa menguras tenaga. Bahkan berada terlalu lama di sekitar orang-orang tertentu bisa membuat batinmu terasa berat tanpa alasan yang jelas. Ini bukan karena kamu menjadi sensitif berlebihan, melainkan karena kepekaan energimu sedang meningkat. Pada tahap ini, jiwamu mulai bisa membedakan mana energi yang selaras dan mana yang tidak. Kamu tidak lagi hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan getaran di baliknya. Kamu bisa merasakan ketulusan, kepalsuan, tekanan emosional, bahkan kegelisahan orang lain, meskipun mereka tidak mengucapkan apapun. Karena itulah, menyendiri menjadi cara alami bagimu untuk menetralkan diri dan mengembalikan keseimbangan batin. Orang dengan kepekaan spiritual yang mulai tinggi biasanya membutuhkan waktu sendirian, bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk membersihkan energi yang menempel. Tanpa disadari, setiap interaksi meninggalkan jejak emosional. Bagi orang yang energinya peka, jejak ini bisa terasa sangat nyata. Kesendirian menjadi ruang aman untuk melepaskan beban yang bukan miliknya, untuk kembali pada frekuensi asli dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa kamu mungkin lebih selektif dalam bergaul. Bukan karena merasa lebih tinggi, bukan karena merasa paling benar, tetapi karena jiwamu sudah belajar bahwa tidak semua kehadiran membawa ketenangan. Kamu lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Satu percakapan yang jujur terasa jauh lebih menenangkan daripada 100 obrolan yang kosong.
Pada fase ini, kamu juga mulai memahami bahwa menjaga energi adalah bentuk mencintai diri sendiri. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk selalu hadir, selalu ramah, atau selalu tersedia. Kamu belajar berkata tidak, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Dan justru dari sinilah ketenangan batin tumbuh semakin kuat. Jika kamu merasa dunia luar sering terasa terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu penuh tekanan, sementara kesendirian justru membuatmu merasa kembali utuh, itu bukan tanda kamu menjauh dari kehidupan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang belajar hidup dengan lebih sadar. Ketika kamu mulai nyaman dengan kesendirian, sebenarnya kamu sedang memasuki fase penting dalam perjalanan spiritual, fase terhubung dengan diri sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi berusaha melarikan diri dari pikiran atau perasaan yang muncul saat sunyi. Kamu justru berani menghadapinya. Diam tidak lagi menakutkan, karena kamu mulai mengenali siapa dirimu tanpa topeng, tanpa peran, dan tanpa tuntutan dari luar. Banyak orang takut menyendiri karena dalam kesunyian, suara batin menjadi lebih keras. Luka lama, ketakutan, dan emosi yang selama ini terpendam bisa muncul ke permukaan. Namun ketika seseorang bertumbuh secara spiritual, ia tidak lagi menekan suara-suara itu. Ia mendengarkannya, memahaminya, lalu perlahan berdamai. Inilah mengapa menyendiri sering menjadi pintu menuju penyembuhan yang sesungguhnya. Di dalam kesendirian, kamu mulai mengenali pola hidupmu sendiri. Kamu menyadari apa yang membuatmu lelah, apa yang membuatmu resah, dan apa yang selama ini kamu lakukan hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Kesadaran ini tidak muncul saat kamu sibuk mengejar distraksi, tetapi hadir ketika kamu berani berhenti dan jujur pada diri sendiri. Dari sinilah intuisi mulai berbicara lebih jelas. Semakin sering kamu terhubung dengan diri sendiri, semakin kuat pula kemampuanmu untuk merasakan mana yang benar dan mana yang tidak selaras dengan jiwamu. Kamu tidak lagi membutuhkan banyak penjelasan dari luar, karena kamu sudah memiliki kompas batin. Keputusanmu tidak lagi sepenuhnya didorong oleh rasa takut kehilangan atau keinginan untuk diterima, tetapi oleh pemahaman yang tenang tentang apa yang memang baik untukmu. Inilah ciri dari jiwa yang mulai matang secara spiritual. Ia tidak bising, tidak tergesa-gesa, dan tidak mudah goyah. Ia tenang bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia sudah belajar berdiri di atas kakinya sendiri secara batin. Kesendirian bukan lagi ruang yang kosong, melainkan ruang yang penuh makna. Jika kamu merasakan bahwa menyendiri membuatmu lebih mengenal dirimu, lebih jujur pada perasaanmu, dan lebih peka pada arah hidupmu, itu adalah tanda bahwa kamu sedang membangun hubungan yang sangat penting, hubungan dengan dirimu sendiri. Dan hubungan inilah yang menjadi fondasi dari kedamaian batin yang sejati. Ketika seseorang mulai menikmati kesendirian dan terhubung dengan dirinya sendiri, satu perubahan besar biasanya terjadi tanpa disadari. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh dunia luar. Pendapat orang, tekanan sosial, dan penilaian lingkungan tidak lagi memiliki kuasa sebesar dulu. Bukan karena ia menjadi keras atau tidak peduli, tetapi karena pusat kendali hidupnya telah berpindah ke dalam dirinya sendiri. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia tidak merasa harus selalu mengikuti arus agar diterima, tidak merasa perlu menyesuaikan diri hanya demi dianggap normal. Ia mulai berani menjadi dirinya sendiri, meskipun itu berarti berjalan lebih pelan atau memilih jalan yang berbeda. Secara spiritual, ini menandakan bahwa jiwanya sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa sandaran pengakuan eksternal. Kesendirian mengajarkan satu hal penting, mengenali mana suara hati sendiri dan mana suara dunia. Dalam keheningan, seseorang belajar membedakan keputusan yang lahir dari kesadaran dengan keputusan yang lahir dari ketakutan. Karena itu, orang yang nyaman menyendiri biasanya tidak mudah terpancing emosi, tidak gampang terprovokasi, dan tidak cepat bereaksi terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi pertumbuhan jiwanya. Orang seperti ini juga tidak mudah terjebak dalam drama. Ia memilih merespons dengan tenang daripada bereaksi dengan impulsif. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, tetapi karena ia sudah memahami bahwa tidak semua hal layak menguras energi batin.
Inilah bentuk kedewasaan spiritual yang jarang terlihat, namun sangat terasa dampaknya. Ketika pusat hidupmu sudah berada di dalam, kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada situasi, orang, atau pengakuan. Kamu bisa tetap tenang meskipun tidak dipahami, tetap berjalan meskipun tidak disorot, dan tetap setia pada nilai-nilaimu meskipun tidak populer. Dari sinilah muncul kekuatan yang sunyi, namun kokoh. Jika kamu merasa tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain, tidak merasa gelisah saat tidak ikut-ikutan, dan justru merasa damai ketika berjalan sesuai keyakinanmu sendiri, itu adalah tanda bahwa kesadaran batinmu telah tumbuh. Kamu tidak keras, kamu tidak dingin, kamu hanya sudah pulang ke dalam dirimu sendiri. Ada fase dalam perjalanan batin di mana pertumbuhan tidak lagi terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Di fase inilah seseorang mulai memahami bahwa tidak semua perubahan harus diumumkan dan tidak semua proses perlu disaksikan orang lain. Kesendirian menjadi ruang di mana pertumbuhan sejati terjadi tanpa sorotan, tanpa penilaian, dan tanpa tekanan untuk terlihat baik-baik saja. Dalam diam, seseorang mulai memproses pengalaman hidupnya dengan jujur. Luka lama tidak lagi disangkal, tetapi dipahami. Kesalahan masa lalu tidak lagi disesali secara berlebihan, tetapi dijadikan pelajaran. Inilah momen ketika jiwa benar-benar bertumbuh, bukan karena hidup selalu berjalan mudah, tetapi karena seseorang berani melihat makna di balik setiap kejadian. Kesendirian memberi ruang bagi batin untuk menyatu kembali. Saat tidak ada distraksi, seseorang bisa merasakan apa yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan kebisingan. Ia mulai memahami bahwa banyak kelelahan yang ia rasakan bukan berasal dari aktivitas fisik, melainkan dari beban emosional yang tidak pernah diberi waktu untuk dilepaskan. Dalam sunyi, beban itu perlahan luruh. Pada fase ini, seseorang tidak lagi mengejar perubahan instan. Ia memahami bahwa pertumbuhan sejati bersifat perlahan namun dalam. Ia tidak terburu-buru ingin terlihat berkembang karena ia sadar bahwa perubahan yang paling kuat justru terjadi secara diam-diam. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah tidak terlihat, tetapi menentukan seberapa kokoh pohon itu berdiri. Orang yang bertumbuh dalam kesendirian biasanya menjadi lebih bijak dalam bersikap. Ia lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam menilai, dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Bukan karena hidupnya bebas masalah, tetapi karena batinnya sudah belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dilawan, dan tidak semua hal harus dimenangkan. Jika kamu merasa bahwa dalam kesendirian kamu justru menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih memahami hidup tanpa banyak kata, itu adalah tanda bahwa pertumbuhan batin sedang bekerja dalam dirimu. Dalam diam itulah, versi dirimu yang lebih kuat sedang dibentuk, perlahan namun pasti. Jika kamu adalah seseorang yang sering memilih menyendiri, tidak merasa takut dengan keheningan, dan justru menemukan ketenangan saat dunia terasa terlalu bising, maka berhentilah sejenak untuk menyadarinya. Bisa jadi, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bekerja, tumbuh, dan naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tidak semua orang mampu berada sendirian tanpa merasa kosong. Banyak yang terus mencari keramaian karena takut bertemu dengan dirinya sendiri. Namun kamu perlahan belajar duduk dalam diam, mendengar isi hatimu dan berdamai dengan apa yang kamu rasakan. Dan disitulah kekuatanmu terbentuk, bukan dari sorak-sorai, tetapi dari keheningan yang jujur. Ingat, jiwa yang bertumbuh tidak selalu terlihat mencolok. Ia sering hadir dalam bentuk ketenangan, kebijaksanaan, dan sikap yang tidak mudah goyah. Kamu tidak menjauh dari dunia, kamu hanya sedang memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Dan itu adalah langkah yang tidak semua orang berani ambil. Jadi jika hari ini kamu merasa lebih nyaman sendiri, lebih selektif dalam bergaul, dan lebih tenang menjalani hidup, bersyukurlah. Karena di balik kesendirian itu, ada proses besar yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih utuh. Kadang yang paling kuat tidak berisik, dan yang paling dalam justru tumbuh dalam sunyi.